Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalulah berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa usia kemerdekaan negara kita telah sampai 75 tahun usianya. Dari 1945 sekarang 2020. Bagaimana sikap kita menyikapi nikmat kemerdekaan ini? Tentu sikap kita sama dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Betapapun kecilnya itu nikmat, apalagi kalau itu nikmat yang besar, maka sikap kita adalah mensyukurinya. Sehingga sikap bersyukur itu menjadi sikap hidup yang melekat pada diri setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah sudah memproklamasikan, Allah telah memproklamirkan, Allah telah mengumumkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ketika Tuhanmu mengumumkan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur atas karuniaku, pasti aku akan menambah untukmu. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu berlaku ingkar, kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah pengumuman Allah yang telah diproklamirkan bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Barang siapa bersyukur, maka akan menambah nikmat itu. Jadi terhadap nikmat Allah, apapun bentuknya nikmat itu harus disyukuri. Meskipun banyak teks-teks ayat yang menyikapi nikmat ini, banyak manusia yang bersikap negatif. Yaitu bersikap kufur, mengingkari, tidak tahu diri. Padahal nikmat Allah ini sungguh amat sangat luar biasa banyaknya. Seperti di dalam Quran surah An-Nahl 18, ketika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Seandainya ada peralatan yang canggih yang dapat kita gunakan untuk menghitung nikmat Allah, maka alat itu akan rusak terlebih dahulu sebelum seluruh nikmat itu terhitung seluruhnya oleh kita. Belum lagi di dalam satu surah di Quran surah Ar-Rahman, ada satu ayat yang berulang berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karunia Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Ini bukan satu kali, dua kali, tapi berulang-ulang. Sehingga ketika saya pribadi membaca Quran surah Ar-Rahman, selalu menemukan ayat ini, seolah-olah Allah hendak menohok perasaan kita, hati kita.
Karena begitu luar biasanya nikmatnya yang kita sulit untuk mendustakannya, bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika kita membaca suratul Fatihah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu merupakan sikap hidup kita, di mana sikap hidup kita dalam keseharian ini harus menampakkan, menunjukkan sebagai orang yang selalu bersyukur, dan selalu bersyukur. Bahkan bersyukur ini tidak boleh berhenti meskipun hanya 1 detik. Bersyukur ini tidak boleh berhenti meskipun ada persoalan. Sebesar apapun persoalan, masih jauh lebih besar nikmatnya Allah. Bersyukur ini tidak boleh berhenti karena musibah yang berat. Karena nikmatnya Allah kalau ditimbang jauh lebih berat daripada itu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas semua nikmat, apalagi nikmat kemerdekaan. Meskipun kita juga tahu di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bersyukur itu dikatakan oleh Allah amat sangat sedikit. Qalilan ma tashkurun, amatlah sedikit kamu itu bersyukur. Jadi bersyukur ketika Allah berbicara dengan manusia, kita ini dikatakan oleh Allah sebagai orang yang amat sedikit bersyukur. Sehingga ada seorang ketika pergi beribadah haji, dia melaksanakan tawaf. Doanya dari putaran pertama sampai putaran ke-7 hanya meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam kelompok yang sedikit ini. Karena memang tidak ada doa yang pakem, yang pasti ketika orang tawaf itu, sehingga orang bisa berkreasi dengan doa apa saja. Kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, itu doa yang menjadi pakem, mainstream yang diteladankan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain itu doanya bebas. Sehingga ada orang berdoa dalam tawafnya itu, ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok yang sedikit. Masukkan aku ke dalam kelompok yang sedikit. Ketika selesai tawaf ditanya, kenapa doamu seperti itu? Lalu dijawab, karena Allah telah berfirman, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka aku berdoa dimasukkan ke dalam kelompok yang sedikit karena ayat itu, yaitu sedikit yang bersyukur. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya kebanyakan manusia itu lakanud, ingkar. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Tuhannya. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia, kemerdekaan yang ke-75 ini, kita harus introspeksi, apakah kita ini mensyukuri atau mengkufuri. Tentu kalau kita mensyukuri janji Allah, la in syakartum la azidannakum, nikmat itu akan berlipat-lipat, berganda-ganda, bertambah-tambah. Yang bertambah-tambah itu nikmat atau kesulitan-kesulitan dalam hidup. Maka parameter ini bisa dijadikan ukuran, apakah negeri ini termasuk negeri yang bersyukur kepada Allah, atau dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia yang berupa kemerdekaan ini. Jadi ada parameter. Karena Allah sudah memproklamirkan jauh-jauh hari. Bersyukur ditambah, kufur ditampakkan azabnya yang sangat pedih. Nah, sebagai insan yang beriman, insan yang beragama, yang mayoritas di negeri muslim ini, penduduknya lah muslim, kita harus sadar sebagai seorang muslim bahwa nikmat itu sekecil apapun sumbernya adalah dari Allah. Kita tidak menafikan negeri ini merdeka lewat mata rantai perjuangan yang sangat panjang. Para pahlawan kita berguguran satu dengan yang lainnya, belum sempat menikmati kemerdekaan. Mereka tidak pernah mendapatkan dari negara, bahkan mereka kecenderungannya totalitas memberi kepada negara. Dan mereka tidak menikmati kemerdekaan itu. Itu tidak kita nafikan perjuangan mereka. Tetapi juga harus dipahami bahwa akidah kita harus meyakini nikmat kemerdekaan ini tentu adalah disebabkan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya di dalam Quran surah An-Naml ayat 40 dan juga di Quran surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini adalah berasal dari Allah. Inilah pendiri negeri ini
Meletak dasar bangsa Indonesia ini, negeri ini, sehingga mencantumkan kesadaran ini di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Indonesia merdeka itu tidak disebutkan si A, si B, si C. Meskipun kita tidak menafikan jasa besar mereka. Tetapi kesadaran ideologis para pendiri bangsa ini bahwa negeri ini merdeka, bangsa Indonesia ini lahir, mampu memproklamirkan kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan, itu semua karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mendapatkan karunia, ketika mereka mendapatkan nikmat Nabi Sulaiman, yang diucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia dari Tuhanku. Ini berbeda dengan Qarun ketika mendapatkan nikmat, dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Jadi berbeda. Mensikapi kemerdekaan ini, kesadaran ideologis kita bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya dalam pandangan saya pribadi, dicantumkannya kata-kata ini dalam konstitusi negara kita, ini menunjukkan betapa negeri ini penduduknya adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang kenal terhadap Tuhannya, meskipun harus mengabaikan dirinya, lalu mengagungkan daripada Sang Pemberi. Dan memang mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, yang pertama harus mengagungkan siapa yang memberi kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan dari Jepang. Kemerdekaan ini bukan dari bangsa Belanda, sekutu, dan lain sebagainya. Tapi kemerdekaan ini bersumber dari Sang Pencipta kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan harus kita agungkan, kita besarkan ya. Mestinya ketika hari raya, hari kemerdekaan ini, di mana-mana itu diadakan tasyakuran dalam bentuk yang nilai-nilai agamis itu nampak. Bukan perlombaan-perlombaan, yaitu kalau untuk kemeriahan mungkin bisa saja, tetapi ada yang lebih baik. Mestinya kita nampakkan pengagungan kepada Sang Pemberi kemerdekaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan kita, yang kedua, kita harus juga mengapresiasi bahwa negeri ini merdeka lewat mata rantai yang sangat panjang. Ada di Aceh, ada Cut Nyak ada Imam Bonjol, ada banyak pahlawan, ada Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, ada Pangeran Diponegoro, ada Bung Tomo, ada Sultan Hasanuddin, ada Patimura. Mereka adalah martir dari negeri ini. Sebelum John F. Kennedy mengatakan, jangan bertanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang telah kamu berikan kepada negara. Mereka tidak mendengar kata-kata itu, tapi sudah mempraktekkan. Begitu juga dengan Panglima Jenderal Sudirman. Bahkan beliau wafat sebelum kemerdekaan ini diproklamirkan. Bahkan tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Dan mereka apa yang didapatkan? Mereka mendapatkan gelar pahlawan, itu pun sebenarnya juga tanpa, bukan itu yang menjadi tujuannya. Mereka banyak memberi kepada negeri ini. Mereka banyak menyumbang kepada negeri ini. Dan mereka berjuang memang cinta terhadap negeri ini. Makanya mestinya di era-era milenial ini, ketika kita ingin berkontribusi kepada negara, mestinya tanpa diberikan fasilitas pun kita berpikir untuk memberikan sesuatu kepada negara. Sebagaimana John F. Kennedy mengatakan, jangan bertanya apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanya pada dirimu apa yang kamu berikan kepada negara ini. Apalagi ya tentu tidak dilarang ketika kita menduduki satu jabatan, diberi fasilitas, diberi tunjangan, diberi berbagai macam fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang tugas itu. Tapi mestinya bukan dilarang, mestinya itu digunakan seoptimal mungkin untuk berkontribusi positif terhadap negeri ini. Karena negeri ini tetap memerlukan orang pahlawan-pahlawan baru. Mungkin
pahlawan-pahlawannya dalam bentuk pahlawan-pahlawan virtual atau mungkin pahlawan-pahlawan medis. Ini yang juga banyak berguguran di era pandemi ini. Kita membutuhkan orang yang bisa menemukan. Jadi ketika dia menemukan obat atau penemu obat virus COVID ini, itu harus diapresiasi. Karena itu juga pahlawan. Pahlawan di berbagai bidang di mana ia berkiprah. Kita harus menghormati mereka. Kita menghormati seluruh pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Karena mereka menjadi mata rantai sehingga negeri ini terantarkan ke pintu gerbang kemerdekaannya. Sehingga kita bisa belajar dengan baik, kita bisa kesana kemari dan lain sebagainya. Maka itu juga cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mengenang jasa para pahlawan. Yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah memelihara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang kita punya daerah-daerah istimewa di Aceh, di Yogyakarta, dan apa semuanya kita perlakukan kursus, dan itu tidak membuat iri kita, tapi kebersamaan kita di dalam kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jadikan, kita jaga sedemikian rupa. Dan agar terjaga ini, maka perlu dipelihara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah fungsinya hukum sebagai panglima tentunya, sehingga tidak ada diskriminasi satu dengan yang lainnya ketika melakukan pelanggaran hukum. Begitu juga di sektor ekonomi. Bahkan ada tulisan-tulisan yang sangat menarik dari para pakar kita. Negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Dari Sabang sampai Merauke, tongkat dilempar jadi pohon. Tongkat pun dilempar tumbuh pohon. Ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi sungguh aneh. Sungguh aneh ketika 50% kekayaan negeri ini hanya dikuasai oleh 1%. Maka ketidakadilan ini harus direkayasa sedemikian rupa agar ada pemerataan. Tidak sama, memang tidak boleh sama. Harus ada orang-orang yang lebih, tetapi harus diratakan. Orang diberi kesempatan untuk berkreasi dalam ekonomi dan lain sebagainya. Bukan 1% menguasai 50%, akhirnya terjadi ketimpangan, kecemburuan, akhirnya keadilan sosial tidak bisa diterapkan, mempengaruhi hukum dan lain sebagainya. Itu bagian daripada bibit-bibit daripada penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Jadi harus tegak, harus sama rata. Berdiri, pameo yang sering kita ucapkan adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berat sama dibikul, ringan sama dijinjing. Di negeri ini kita yakin ketika kita lakukan bersama-sama, maka semuanya akan menjadi ringan, sebesar apapun persoalan. Sehingga kemerdekaan yang sudah berusia 75 tahun ini, kita berharap akan terpelihara di masa-masa yang akan datang dengan komitmen-komitmen kita semuanya. Dan ini sejalan dengan ajaran agama, khairun nasi anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi setiap orang di negeri ini berusaha memaksimalkan kontribusinya terhadap sesama bangsa, sesama rakyat yang ada di negeri ini. Mana yang bisa kita apresiasi putra-putra terbaik kita. Mana yang perlu kita bimbing, kita arahkan, kita bimbing, kita arahkan. Sehingga ketika negeri ini secara masif dan secara massal mereka berada dalam posisi yang standar keimanan ketakwaannya memenuhi syarat, maka yakinlah tanpa diminta itu akan diobral keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara normatif, agar negeri ini diberkahi memang syaratnya adalah iman dan takwa. Sebagaimana ayat mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika suatu negeri penduduknya itu beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya barakatim minas sama, berkah dari langit akan diturunkan, berkah dari bumi juga akan dikeluarkan. Syaratnya adalah konsistensi dalam iman dan takwa ini. Inilah makna mensyukuri kemerdekaan, mengagungkan yang memberi kemerdekaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hormati, kita doakan, kita apresiasi jasa para pahlawan kita. Lalu kita pelihara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita saling menghormati satu dengan yang lainnya.
Maka insya Allah pameo adagium NKRI harga mati tanpa kita dengung-dengungkan pun, maka syaraf-syaraf urat yang kita bangun ini akan mengekalkan daripada keberadaan negeri ini. Semoga ini memberikan manfaat pada kita semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, semakin diberkahi, semakin dirahmati, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.